Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Yuki berlahan turun dari mobilnya. Dia menatap gedung mewah di depannya sambil membuang napasnya pelan. Dia mencoba untuk menyiapkan mentalnya untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Dia sudah berani melangkah, jadi sangat pantang untuknya mundur kembali. Dia perlahan melangkahkan kakinya memasuki gedung mewah itu dengan begitu anggunnya. Melihat kedatangan Yuki, banyak orang yang menatap kagum kecantikannya. Bahkan ada juga yang menatap bingung kedatangan Yuki ke kantor bos mereka. Berbagai pertanyaan langsung memenuhi pikiran mereka, karena mereka melihat Yuki meninggalkan pesta waktu itu sambil menangis. "Hai, kau Yuki, kan, sahabat Sanya?" ucap seorang gadis berparas cantik mendekati Yuki. "Iya, kau siapa?" tanya Yuki bingung. "Kenalin, aku Delia Husna. Kau magang di sini juga?" tanya Delia tersenyum. "Iya, kebetulan aku juga magang di sini. Kalau begitu asik dong. Kita bisa berteman di sini," ucap Yuki tersenyum. "Tentu saja, aku sangat senang bisa berteman denganmu," ucap Delia tersenyum bahagia. Kau tahu tidak? Aku dengar Tuan Aldan sangat tampan loh. Aku rasa kita akan betah magang di sini," ucap Delia tersenyum membayangkan wajah tampan Aldan. Kau mau jadi pelakor ya? Kak Aldan sudah tunangan," ucap Yuki kesal mendengar kakak tampannya dipuji wanita lain. "Apa, jadi dia sudah tunangan?" tanya Delia terkejut. "Iya, sudahlah. Ayo kita bergabung dengan anak yang lainnya. Nanti kita kena hukum saat pertama masuk," ucap Yuki melirik jam tangannya. "Kau benar," ucap Delia langsung berjalan menuju ruangan yang telah siapkan untuk perkumpulan anak magang. Yuki dan Delia bergabung dengan anak magang lainnya. Mereka bergosip bersama sambil menunggu perintah dari atasan mereka. Ada yang bergosip tentang ketampanan pewaris perusahaan itu sehingga membuat Yuki menjadi kesal. Namun, dia tetap berusaha mengontrol dirinya. Dia tidak mau diejek teman-temannya karena mengejar cinta dari pria yang sudah bertunangan. Hingga akhirnya suara hentakan sepatu yang memasuki ruangan itu membuat mereka semua langsung terdiam. Mereka langsung merapikan duduk mereka sambil menatap pria yang sangat tampan dan gagah masuk ke ruangan itu. Aldan masuk dengan wajah datar tanpa ekspresi, sehingga membuat para mahasiswa itu langsung takut melihatnya. "Selamat siang semuanya," ucap Aldan menatap mahasiswa itu satu persatu. "Siang, Pak," ucap semuanya serentak. "Perkenalkan, saya Aldan Arya Wijaya. Saya yang akan membimbing kalian selama magang di kantor saya. Saya harap kalian semua bisa mengikuti tata tertib kantor ini dengan baik," ucap Aldan tegas. "Ingat, kunci dalam sebuah pekerjaan adalah kejujuran dan kerja keras. Ingat, saya paling tidak suka jika ada karyawan saya yang berbohong dalam hal apapun. Jadi saya harap kalian bisa mulai pekerjaan kalian dengan baik," ucap Aldan kembali sambil menatap satu persatu mahasiswa itu. Hingga akhir matanya teruju kepada Yuki. Dia melihat Yuki terlihat sangat bahagia, tanpa ada raut kesedihan sedikitpun. Melihat itu, Aldan menjadi bingung sendiri. Dia merasa heran kenapa Yuki bisa seceria itu. Bahkan dia tidak melihat raut kesedihan yang terpancar di wajahnya. "Kau, siapa namamu?" tanya Aldan menunjuk ke arah Yuki. "Saya, Pak," tanya Yuki menunjuk dirinya. "Iya, kau," ucap Aldan datar. "Yuki Yuspika, Bapak baik tidak saja saya Yuki," ucap Yuki tersenyum manis sambil mengedipkan matanya. Melihat kelakuan Yuki, Aldan langsung tersenyum kecil. Senyuman yang sangat kecil, akan tetapi terlihat sangat jelas, sehingga membuat para mahasiswa itu langsung menatap Yuki dan Aldan secara bergantian sambil terkekeh kecil. "Oke, Yuki, kau ditugaskan menjadi sekretaris saya. Karena sekretaris saya sedang cuti selama 3 bulan, jadi kau yang menggantikannya," ucap Aldan tegas. "Apa, sejak kapan saya meminta cuti?"
batin seorang wanita cantik dan seksi yang berada di samping Aldan. "Baik, Pak," ucap Yuki tersenyum bahagia. "Baiklah, setelah ini kau temui saya di ruangan saya. Dan untuk kalian semua bekerjalah dengan baik di sini," ucap Aldan lalu menyerahkan para mahasiswa itu kepada asistennya lalu keluar dari ruangan itu diikuti oleh sekretarisnya. "Pak, perasaan saya tidak ada minta cuti," ucap sekretaris Aldan sambil berjalan mengikutinya. "Kau memang tidak meminta cuti, tapi saya yang mencutikanmu," ucap Aldan menghentikan langkahnya sambil menatap sekretarisnya itu. "Maksudnya, Bapak memecat saya?" tanya sekretarisnya itu membulatkan matanya terkejut. "Tidak, kau cukup berlibur atau bermalas-malasan selama 3 bulan. Saya akan memberikan gajimu 2 kali lipat selama 3 bulan itu. Tapi kau harus membuat surat permintaan cutimu saat ini juga," ucap Aldan. "2 kali lipat, oke, saya akan membuat surat permintaan cuti saya secepatnya," ucap sekretarisnya penuh semangat mendengar kata gaji 2 kali lipat. "Baiklah, silahkan, saya tunggu selama 2 menit, ucap Aldan lalu kembali melangkahkan kakinya. "Apa 2 menit? Dasar bos tidak punya hati. Tapi tidak apa-apa, 2 kali lipat," ucap sekretarisnya itu tersenyum bahagia lalu berlari kecil menuju mejanya. "Permisi, Pak," ucap Yuki mengetuk pelan pintu ruangan Aldan yang tertutup rapat. "Masuk," perintah Aldan dari dalam sana. Mendengar perintah dari Aldan, Yuki langsung membuka pintu dan melangkahkan kakinya memasuki ruangan Aldan. Dia menatap Aldan yang masih fokus dengan dokumen yang ada di tangannya. Melihat kedatangan Yuki, Aldan langsung meletakkan dokumen yang ada di tangannya dan menatap Yuki yang sedang berdiri di depannya. "Kau tidak perlu memanggilku dengan sebutan seperti tadi," ucap Aldan ketus karena tidak nyaman dengan panggilan Bapak dari Yuki. "Jadi aku harus panggil apa?" tanya Yuki mengerutkan alisnya bingung. "Terserah, asal jangan Bapak atau Tuan," ucap Aldan menyilangkan kakinya sambil meminum teh yang ada di mejanya. Kalau Ayang Beb?" tanya Yuki sambil tersenyum manja. Uhuk." Mendengar ucapan Yuki, Aldan langsung kesedak minumannya. Melihat Aldan yang kesedak, Yuki langsung berlari mendekatinya sambil memijit tengkuk leher Aldan pelan. "Makanya kalau minum itu hati-hati," ucap Yuki. "Sayang," ucap Gracia main muncul saja seperti jelangkung. Melihat kedatangan Gracia, Yuki malah terus melanjutkan pijitannya. Dia tidak memperdulikan kehadiran tunangan bosnya itu. Bahkan, dia seperti sengaja ingin membuat Gracia cemburu. Ngapain kau pegang-pegang tunanganku?" ucap Gracia menepis kasar tangan Yuki. "Au, jadi cewek gak ada lembut-lembutnya ya? Heran kenapa Kak Aldan mau tunangan dengan cewek singa sepertimu," ucap Yuki ketus sambil meniup tangannya yang terluka karena terkena kuku Gracia. "Apa kau bilang?" ucap Gracia menatap tajam Yuki. "Sudah, ini adalah kantor. Tolong jangan buat keributan di sini," ucap Aldan menatap tajam Gracia. "Dia adalah mahasiswa magang. Dia bekerja sebagai sekretarisku untuk menggantikan sekretarisku yang sedang cuti. Jadi tolong jaga sikapmu itu," ucap Aldan menjelaskan. Mendengar ucapan Aldan, Gracia hanya bisa terdiam. Aldan perlahan bangkit dari duduknya dan merapikan jasnya. Namun, tiba-tiba dia melihat tangan Yuki yang terluka. "Tanganmu kenapa?" tanya Aldan panik ketika melihat tangan Yuki yang mengeluarkan darah. "Tidak apa-apa, Kak, mungkin tadi terkena kuku kakak itu," ucap Yuki pura-pura sedang menahan sakit. Mendengar ucapan Yuki, Aldan langsung melemparkan tatapan tajamnya kepada Gracia. Melihat tatapan Aldan, Gracia langsung menggepalkan tangannya geram sambil menatap Yuki dengan penuh kekesalan. "Berani-beraninya kau merebut kakak tampan dariku. Maka jangan salahkan aku mengibarkan bendera perang kepadamu," batin Yuki tersenyum sinis sambil membalas tatapan Gracia. "Sini, biar kakak obati lukamu ya," ucap Aldan mendudukkan Yuki dan mengambil plaster yang ada di kotak P3K yang selalu dia sediakan di ruangannya. Aldan dengan penuh kelembutan menempelkan plaster itu di luka Yuki.
Dia juga meniupnya kecil dengan harapan Yuki tidak merasa sakit. Melihat perlakuan Aldan kepada Yuki, Gracia langsung merasa jika Yuki sedang memanfaatkan keadaan. Luka sedikit saja langsung meringis. Dasar wanita lemah, ucap Gracia menatap tidak suka kepada Yuki. Dia tidak menyangka jika sekretaris tunaganya itu sangat menyebalkan. Bahkan dia telah membuatnya kesal di pertemuan pertama mereka. Sebagai seorang wanita, Gracia tahu jika banyak wanita yang ingin berasa di posisinya termasuk itu Yuki. Jadi, dia sudah bisa menebak jika Yuki memang sengaja mencari perhatian Aldan. Kau bisa diam tidak? Jika tidak lebih baik kau pulang saja. Aku masih banyak pekerjaan, ucap Aldan menatap kesal Gracia lalu kembali duduk di kursi kuasanya. Tapi, sayang, aku masih ingin bersamamu, ucap Gracia manja. Kau dengar tidak? Aku masih banyak pekerjaan. Jika kau ingin tetap di sini maka duduk saja di sana. Jangan ganggu aku, ucap Aldan kembali memperhatikan satu persatu dokumen yang ada di mejanya. Baiklah, aku akan menunggumu di sofa itu saja, ucap Gracia menghentakkan kakinya kesal melihat sikap dingin Aldan kepadanya. Silahkan saja, tapi aku akan terus bekerja sampai jam 9 malam. Apa kau sanggup menunggunya? Tanya Aldan menatap Gracia. Kalau untukmu apa yang aku tidak sanggup, jangankan menunggu sampai jam 9 malam. Menunggumu sampai keturunan ke-9 pun aku bisa, ucap Gracia penuh keyakinan. 9 turunan. Kak Aldan sudah jadi tua bangka dong, batin Yuki terkekeh kecil. Kenapa kau tertawa tidak jelas seperti itu? Kau sedang menertawakanku, tanya Gracia sambil menunjuk wajah Yuki. Enak saja, memangnya kau itu badut yang jadi bahan tertawaan, ucap Yuki asal sehingga membuat Gracia semakin kesal. Sedangkan Aldan hanya bisa menahan tawanya mendengar ucapan Yuki. Jika urusan jawab-menjawab memang Yuki ahlinya. Sudah, Yuki kau pelajari ini. Selama kau menjadi sekretarisku, kau harus melakukan semua tugas yang ada di dokumen ini. Ucal Aldan memberikan dokumen yang berisi tugas Yuki selama menjadi sekretaris Aldan. Yuki hanya tersenyum mengangguk dan menerima dokumen pemberian Aldan. Dia membacanya satu persatu dengan teliti. Melihat Yuki yang sedang fokus membaca isi dokumen itu, Aldan merasa sangat gemas dengan ekspresi serius Yuki. Ingin sekali rasanya dimeremas wajah imut Yuki yang terlihat sangat menggemaskan di matanya. "What's? Jadi aku harus terus berada di samping kakak selama di kantor ini?" tanya Yuki dengan raut wajah penuh semangat. "Apa, jadi dia akan selalu berada di samping Aldan?" "Tidak bisa, ini tidak bisa dibiarkan." Batin Gracia langsung kepanasan sendiri. "Apa, aku jadi sekretaria Paman Raffi? Jadi aku bisa di samping Kak Bisma terus dong?" ucap Sania bersorak ria mendengar tugasnya selama magang di kantor Raffi. "Iya, kebetulan sekretarisku sedang cuti melahirkan selama 3 bulan. Jadi kau bisa menggantikan posisinya selama kau magang di sini. Tapi ingat, kau di sini untuk magang, bukan untuk mengejar cinta butamu itu," ucap Raffi ketus sambil menjitak pelang kening Sania menggunakan pulpen yang ada di tangannya. "Au, sakit lo Paman." "Iya, Sania mengerti. Tapi kau mencuri kesempatan gak apa-apa, kan?" tanya Sania terkekeh kecil. "Mencuri kesempatan?" tanya Raffi mengerutkan keningnya bingung. Bagai kata pepatah, sambil menyelam minum air, "Sambil magang di sini aku juga akan mengejar cintaku," ucap Sania tersenyum kecil. Mendengar ucapan Sania, Raffi hanya bisa mengelengkan kepalanya pelan. Keponakannya itu memang tidak pernah mau meninggalkan kesempatan sedikit pun. Dia selalu menggunakan setiap kesempatannya untuk mendekati Bisma dengan sangat baik. "Terserahmu saja, selagi tidak mengganggu jam kerja kau bebas melakukan apapun yang kau mau," ucap Bisma membuang napasnya pelan. "Benarkah, Paman memang yang paling terbaik?" ucap Sania langsung memeluk Raffi dengan penuh kebahagiaan. Kau sudah besar sekarang, jadi jangan samakan dengan dirimu yang masih bau kencur dulu. Jadi kau tidak usah selalu memeluk Paman seperti ini,"
ucap Bisma kesal melihat sikap Sania yang selalu main asal peluk saja. Tentu saja Raffi merasa tidak nyaman, apalagi kini Sania telah tumbuh dewasa dan juga sangat cantik. Dia tidak mau jadi bahan pembicaraan oleh orang kantor karena sering dipeluk Sania. Dia takut akan timbul fitnah di tengah-tengah kedekatannya dengan Sania. Memang semua orang tahu jika Sania adalah putri dari sahabatnya, akan tetapi mulut manusia itu jauh lebih berbisa dari bisa ular kobra sekalipun. Memangnya kenapa? Aku memang sudah dewasa, tapi paman selalu memperlakukanku seperti keponakan kecil paman dulu. Aku juga merasa nyaman dalam pelukan paman. Jadi maaf, aku tidak bisa menuruti perintah paman yang satu itu, ucap Sania dengan tegas. Enak saja dia disuruh berhenti bermanja-manja kepada pamannya yang paling pengertian yang satu itu. Tentu saja dia tidak bisa. Bukan hanya Sania, Yuki dan yang lainnya juga asal main peluk saja kepada Raffi dan sahabatnya yang lainnya. Terserah kau saja. Bicara denganmu sama saja bicara dengan burung beo. Tidak akan ada titik ujungnya, ucap Raffi membuang napasnya kesal. Enak saja aku disamain sama burung beo. Gini-gini aku bisa jaga rahasia. Beda dengan burung beo yang main asal bongkar rahasia tuannya saja, ucap Sania terus saja menjawab ucapan Bisma. Beda dengan Raffi yang pusing mendengarkan jawaban yang terus meluncur di mulut Sania. Bisma malah duduk terdiam sambil memainkan pulpen di tangannya. Dia menatap lurus ke depan dengan tatapan kosongnya. Bayangan Sania yang duduk berdampingan dengan pria lain terus saja tergiang di dalam pikirannya. Dia masih tidak terima jika Sania bisa dekat dengan orang lain. Namun, dia juga tidak punya keberaniannya untuk menyuruh Sania menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Bisa-bisa Sania akan langsung kegaaran lalu terus menempel kepada Bisma. Sania, kenapa kau membuatku menjadi hilang akal seperti ini? Kau memang yang paling bisa mempermainkan pikiranku, gumam Bisma menggacak acau rambutnya frustasi. Permisi, Tuan, ucap salah satu pegawai masuk ke ruangan Bisma. Masuk, ucap Bisma singkat sambil terus fokus menatap dokumen yang ada di depannya. Mendengar ucapan Bisma, pegawai itu perlahan melangkahkan kakinya mendekati Bisma yang sedang duduk di bangku kuasanya. Sebelum mendekat, dia sengaja membuka kancing kemejanya, sehingga memperlihatkan belahan gumpalan padat yang tersembunyi di dalamnya. Ini ada beberapa dokumen yang harus Tuan periksa, ucap pegawai itu memberikan dokumen itu kepada Bisma dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Dia berdiri di samping Bisma sambil berusaha mengoda kulkas 2 pintu itu. Namun, Bisma memilih fokus dengan dokumen yang diberikan pegawai itu tanpa memperdulikan gundukan padat yang terlihat sangat jelas di balik kemeja wanita itu. Dia berusaha menahan dirinya agar tidak terpancing oleh godaan wanita pengoda itu. Kakak, ucap Sania main muncul saja sehingga membuat kedua insan itu langsung menatap ke arahnya. Apa kau tidak tahu sopan santun? Kalau masuk ke ruangan seseorang tolong ketuk pintunya terlebih dulu, ucap Bisma ketus sambil terus fokus menatap dokumen yang ada di tangannya. Mendengar ucapan Bisma, Sania hanya bisa memanyunkan bibirnya kesal. Dia kemudian menatap pegawai wanita yang ada di samping Bisma. Dia melihat jelas jika wanita itu sedang mencoba merayu pujaan hatinya. Dia melihat jika wanita itu sengaja membungkuk agar belahan dadanya terlihat oleh Bisma. Bukan hanya itu, Sania juga melihat salah satu tangan wanita itu yang sedang berada di belakang tubuh Bisma, sehingga tubuh mereka terlihat sangat dekat. Tidak mau kalah dengan wanita itu, Sania juga langsung mengeluarkan jiwa wanita pengodanya. Dia membuka kancing kemejanya dan menaikkan rok ketatnya sehingga memperlihatkan paha mulusnya. Dia berjalan mendekati Bisma dengan langkah anggunnya. Beda dengan wanita itu yang hanya berdiri di samping Bisma. Sania malah dengan berani langsung duduk di atas meja Bisma dan memperlihatkan pahanya yang begitu mulus. Maaf, Tuan, saya telah mengganggu kesenangan Anda. Tapi saya datang kemari atas perintah paman saya sekaligus bos besar Anda.
ucap Sania sedikit membungkuk dan menyentuh bahu Bisma sehingga membuat jantung Bisma langsung berdetak kencang melihat belahan dada dan juga paha mulus Sania. Kau keluarlah, perintah Bisma kepada pegawai wanita itu dan berusaha mengatur napaannya. Mendengar ucapan Bisma, wanita itu langsung menatap Sania dengan penuh kekesalan. Melihat tatapan wanita itu, Sania langsung membalas tatapannya sambil tersenyum sinis. Tidak ada pilihan lain, wanita itu akhirnya keluar dari ruangan Bisma dengan penuh kekesalan. Melihat pegawai wanita itu telah keluar dari ruangannya, Bisma langsung menarik tangan Sania, sehingga Sania langsung jatuh di dalam pangkuannya. Sania berlahan menelan ludahnya kasar ketika melihat wajah tampan Bisma yang begitu dekat. Bisma yang sudah tidak tahan lagi akhirnya menempelkan bibir ke bibir Sania. Awalnya itu hanyalah tempelan biasa, akan tetapi lama-kelamaan tempelan itu berubah menjadi lembut. Melihat aksi Bisma, Sania hanya membulatkan matanya terkejut. Dia merasakan tangan Bisma yang melingkar di pinggangnya memeluk tubuhnya dengan begitu erat. Setelah puas bibir Sania, Bisma perlahan melepaskan bibirnya dari bibir Sania dan menatap wajah Sania dengan tatapan yang memburu. Melihat tatapan Bisma, Sania hanya bisa menelan ludahnya kasar. Dia merasa jika dia telah membangunkan anaconda yang sedang bersemayam lama. Melihat tatapan Bisma, Sania merasa jika dia akan ditelan hidup-hidup saat itu juga. Manis sekali, apa ini adalah ciuman pertamanya? Batin Bisma menatap lekat Sania yang terus menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Apa kau ingin terus duduk di sini? Kelakuanmu ini telah membangunkan juniorku yang sedang bersemayam, ucap Bisma menatap datar Sania. Mendengar ucapan Bisma, Sania langsung menelan ludahnya kasar. Apalagi dia merasakan jika ada sesuatu yang mulai bangun di bawah bokongnya. Dia refleks bangkit dari pangkuan Bisma lalu keluar dari ruangan Bisma dengan penuh kegugupan. Melihat kegugupan Sania, Bisma hanya bisa mengelengkan kepalanya pelan. Ternyata Sania tidak seberani yang dia lihat selama ini. Sania berlari menuju toilet dengan tergesa-gesa. Sesampainya di toilet, dia berusaha mengatur napasnya dan membilas wajahnya menggunakan air. Dia menatap pantulan dirinya di balik cermin dan membayangkan kelakuan Bisma yang telah berani mencuri ciuman pertamanya. Kak Bisma, lihat saja, setelah ini aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan terus mengejarmu agar kau menjadi milikku seutuhnya. Enak saja kau mengambil ciuman pertamaku begitu saja. Jadi kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan kepadaku, gumam Sania mengepalkan tangannya geram. Bukannya kapok, Sania malah semakin ingin mendapatkan Bisma. Dia akan terus berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya itu. Walaupun Bisma selalu menolaknya, akan tetapi dengan kejadian tadi dia semakin yakin dia akan bisa mendapatkan Bisma seutuhnya. Di saat hari pertamanya bekerja, Yuki melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan hanya sekali saja Aldan menjelaskan apa saja tugas Yuki selama menjadi sekretarisnya, Yuki langsung mengerti dan melakukannya dengan sangat baik. Melihat cara kerja Yuki yang sangat memuaskan, Aldan langsung menatap kagum gadis kecilnya itu. Dia tidak menyangka jika Yuki memiliki kecerdasan yang sangat bagus. Bahkan kini kerjanya jauh lebih baik dari sekretaris aslinya. Sepertinya kau akan menjadi sekretarisku untuk selamanya, ucap Aldan menatap Yuki yang sedang menyusun dokumen yang ada di depannya. Tidak masalah, asalkan kakak juga menjadikanku sebagai bendahara rumah tangga kakak, ucap Yuki tersenyum sambil menatap manja Aldan. Mendengar ucapan Yuki, Aldan langsung terkekeh kecil. Yuki memang selalu mempunyai cara untuk merayunya. Namun, sangat disayangkan kini telah tercipta tembok yang sangat tinggi yang menciptakan jarak di antara mereka. Memangnya kau mau jadi bendahara di kehidupanku? Tanya Aldan menatap lekat wajah imut Yuki. Tentu saja, bahkan itu yang aku impikan sejak dulu. Tapi, ucap Yuki menatap lekat mata Aldan sehingga tatapan mereka saling bertemu.
Tapi apa? Tanya Aldan menyatukan kedua alisnya. Tapi aku ingin menjadi yang satu-satunya. Tanpa ada kehadiran orang lain di tengah-tengah kita, ucap Yuki dengan tegas. Mendengar ucapan Yuki, Aldan hanya bisa tersenyum kecil lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran bangku kuasanya. Bukan hanya Yuki, akan tetapi semua wanita pasti ingin menjadi wanita satu-satunya di kehidupan prianya. Tanpa ada sosok ketiga yang berada di tengah-tengah hubungan mereka. Aku akan mencobanya walaupun itu sulit. Batin Aldan menatap lekat wajah Yuki yang terlihat sangat menggemaskan di depannya. Apa? Tanya Yuki seperti mendengar kata hati Aldan. Tidak apa-apa, sekarang kita selesaikan tumpukan dokumen ini. Aku tidak mau jika sampai kau pulang kemalaman saat hari pertamamu bekerja di kantorku, ucap Aldan kembali fokus pada tumpukan dokumen yang ada di depannya. Kakak benar juga, aku juga masih sayang dengan masa mudaku, ucap Yuki lalu kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengecek satu persatu dokumen yang harus ditandatangani Aldan. Maksudmu? Tanya Aldan mengerutkan keningnya bingung tidak mengerti apa maksud dari ucapan Yuki. Jika kita harus mengerjakan tumpukan dokumen ini sampai malam berdua, sudah pasti akan ada orang ketiga di antara kita. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada orang yang melihat kita berduaan di ruangan ini. Sudah dipastikan dia akan berpikir yang tidak-tidak dan menggerebek kita berdua. Tentu saja kita akan dinikahkan secara paksa, ucap Yuki sambil mengidik ngeri. Mendengar dongeng yang diceritakan Yuki, Aldan langsung terkekeh kecil. Yuki memang selalu ada cara agar membuatnya tersenyum. Itulah sebabnya kenapa Aldan merasa sangat nyaman berdekatan dengan Yuki. Walaupun memiliki mulut yang selalu asal ceplos, akan tetapi Yuki selalu terlihat sangat menggemaskan di depan Aldan. Bersambung dulu ya teman-teman.